Perkenalkan, nama saya Hana Petrinanda dari kelas TI 4208 dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu Designing and Managing Service. Yang pertama ada The Nature of Service. Ada 3 subbab, yaitu Service Industries are everywhere, Categories of Service Mix, Distinctive Characteristic of Service. Service industries are everywhere. Layanan atau jasa adalah setiap tindakan atau perbuatan yang ditawarkan dari satu pihak ke pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apa-apa. Layanan ini bisa dibagi menjadi berbagai macam. Contohnya sektor pemerintah seperti jasa ketenagakerjaan, pengadilan, rumah sakit, agen pinjaman, militer, departemen kepolisian, pemadam kebakaran, layanan pos, dan sekolah. Yang kedua ada sektor nirlaba swasta seperti museum, badan amal, gereja, perguruan tinggi, yayasan, dan rumah sakit. Yang ketiga bergerak pada sektor bisnis seperti perusahaan penerbangan, bank, hotel, perusahaan asuransi, dan pengadilan. Sektor manufaktur, contohnya operator komputer, akuntan, dan staf hukum. Yang terakhir ada sektor retail seperti kasir, panitera, salespeople, dan customer service. Yang kedua ada subbab Categories of Service Mix. Tawaran perusahaan ke pasar seringkali bersifat campuran antara produk dan jasa. Komponen jasa dapat merupakan bagian kecil atau bagian besar dari seluruh penawaran. Komponen penawaran ini dibedakan menjadi 5 kategori, diantaranya a pure tangible good, barang berwujud murni seperti sabun, pasta gigi. A tangible good with accompanying service, barang disertai jasa seperti penjualan mobil dan komputer. Penjualan mobil dan komputer ini juga melayani jasa servis. Yang ketiga ada a hybrid atau kombinasi seperti restoran. Yang keempat ada a major service with accompanying minor goods and service. Jasa merupakan yang paling utama dan barang merupakan sebagian kecilnya. Contohnya pada perusahaan transportasi seperti pesawat terbang, mereka menyediakan snack dan minuman selain jasanya. Yang terakhir ada a pure service atau jasa seperti pengasuh bayi dan psikoterapi. Subbab ketiga ada distinctive characteristic of service. 4 karakteristik layanan yang berbeda sangat mempengaruhi program pemasaran. Contohnya ada intangibility, inseparability, variability, dan perishability. Intangibility tidak seperti produk lainnya. Layanan ini tidak terlihat, tidak dicicipi, tidak berbau, tidak didengar, dan tidak dirasakan. Contohnya, seseorang yang akan melakukan make up tidak bisa melihat hasilnya langsung, tetapi harus melakukan suatu pembelian terlebih dahulu. Dan pasien psikiater juga tidak bisa tahu hasilnya kalau dia tidak melakukan suatu treatment terlebih dahulu. Yang kedua ada inseparability. Jasa dan barang biasanya diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Contohnya memotong rambut tidak bisa dilakukan tanpa tukang cukur. Yang ketiga ada variability. Variability, jasa sangat bergantung pada siapa yang menyediakan, di mana, dan kepada siapa. Maka dari itu jasa sangatlah bervariasi sehingga menimbulkan resiko. Seorang pembeli jasa biasanya sadar tentang variasi ini dan sering mencari informasi sebelum memilih layanan jasa. Maka ada 3 langkah untuk meningkatkan kontrol kualitas, yaitu melakukan perekrutan yang bagus dan melakukan training, standarisasi performa proses layanan, dan yang ketiga memantau kepuasan pelanggan. Yang terakhir ada perishability. Jasa tidak dapat disimpan sehingga menjadi masalah ketika permintaan berfluktuasi. Contohnya pada jam-jam sibuk, kendaraan kayak perusahaan angkutan umum harus menyediakan kendaraan lebih daripada jumlah permintaannya. Maka ada strategi yang baik untuk antara permintaan layanan dengan menyediakan, yaitu memberikan perbedaan harga. Contohnya tiket film diberi harga rendah dan diskon akhir pekan untuk sewa mobil. Yang kedua ada permintaan non-peak, contohnya McD menyediakan layanan sarapan dan hotel-hotel menyediakan mini vacation pada akhir pekan.
Yang ketiga ada layanan pelengkap, contohnya ruang minum di restoran dan mesin teller otomatis di bank. Yang keempat ada sistem reservasi, contohnya hotel-hotel dan layanan penerbangan. Nah, itu pada sisi permintaan. Sekarang pada sisi penawarannya, contohnya menawarkan lowongan pekerjaan kepada karyawan-karyawan yang membutuhkan pekerjaan paruh waktu untuk melayani permintaan yang sibuk. Rutinisasi efisiensi waktu puncak dapat memungkinkan karyawan untuk hanya melakukan tugas-tugas penting selama periode puncak. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi konsumen. Yang keempat, berbagi jasa atau layanan. Yang kelima, fasilitas untuk perluasan pada masa mendatang. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu ada New Service Realities. Poin yang pertama yaitu a shifting customer relationship. Konsumen Amerika Serikat yang umumnya memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap pemberian pelayanan kepada mereka, membuat konsumen tersebut selalu merasa tidak terpenuhi terhadap pelayanan yang diberikan oleh perusahaan kepada mereka. Pada tahun 2013, sebuah studi yang dilakukan oleh Forrester meminta konsumen untuk menilai 154 perusahaan tentang seberapa bagus perusahaan tersebut dalam memberikan pelayanan terhadap para konsumen mereka. Hasil yang didapatkan yaitu perusahaan hotel dan retail mendapatkan rata-rata penilaian yang tinggi, sedangkan perusahaan internet, layanan kesehatan, dan penyedia layanan televisi mendapatkan peringkat terburuk. Contoh perusahaan yang mendapatkan penilaian tertinggi yaitu seperti Marshall, USA Bank, Amazon, Call, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan yang mendapatkan peringkat buruk itu rata-rata diakibatkan oleh tidak responsifnya perusahaan tersebut dalam melayani pelanggan, memiliki pekerjaan kurang terlatih, dan proses pelayanan yang menyebabkan waktu tunggu yang terlalu lama. Shifting Customer Relationship memiliki beberapa poin. Yang pertama itu Customer Empowerment. Era digital telah membuat pelanggan mulai mengubah media untuk berkomunikasi mereka. Pelanggan menjadi lebih canggih dan dalam memilih layanan suatu produk dan menginginkan pelayanan tanpa batas dari perusahaan. Pelanggan tidak suka lagi berhubungan dengan banyak orang dalam mengurus sesuatu karena era digital telah membuat pelayanan perusahaan menjadi lebih mudah dan praktis serta efisien. Dengan menggunakan media internet, konsumen bisa memberikan feedback terhadap suatu kualitas pelayanan yang mereka dapatkan dari sebuah perusahaan. Ketika konsumen memberikan keluhan, biasanya perusahaan akan memberikan tanggapan dengan memperbaiki atau meningkatkan sistem yang dikeluhkan oleh konsumen tadi. Poin yang kedua itu Customer Co-Production. Pada kenyataannya, pelanggan tidak hanya membeli dan menggunakan sebuah pelayanan dari sebuah perusahaan saja, tetapi mereka memegang peranan penting terhadap proses dari seluruh perusahaan, serta memperhatikan kata-kata dan tindakan mereka maksudnya itu tindakan dari sisi karyawan yang mempengaruhi layanan terhadap mereka serta produktivitas karyawan tersebut. Pelanggan sering merasa bahwa mereka mendapat nilai lebih dan akan mendapatkan pelayanan yang lebih bagus dengan penyedia layanan jika konsumen aktif dalam proses pelayanan. Namun, hal ini mengakibatkan karyawan menjadi merasa tertekan dan mengurangi kualitas pelayanan mereka kepada konsumer. Selain itu, salah satu studi memperkirakan bahwa sepertiga dari semua masalah layanan disebabkan oleh pelanggan. Lalu, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan, seperti yang pertama yaitu mendesain ulang prosesnya dan mendefinisikan kembali peran pelanggan untuk menyederhanakan proses layanan. Yang kedua, memasukkan teknologi yang tepat untuk membantu karyawan dan pelanggan. Contohnya saja seperti yang dilakukan oleh perusahaan Comcast, yaitu operator kabel terbesar di Amerika Serikat. Mereka memperkenalkan perangkat lunak untuk mengatasi masalah terhadap pelayanan kepada konsumen mereka, sehingga mengakibatkan panggilan keluhan menjadi menurun drastis. Yang ketiga itu menciptakan menciptakan karyawan yang memiliki kinerja tinggi. Yang keempat itu mendorong kewarganegaraan pelanggan. Maksudnya ini agar antar pelanggan bisa saling bantu-membantu dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya itu ada poin satisfying employees as well customer. Perusahaan jasa terbaik yang memiliki sikap karyawan yang positif akan memperkuat loyalitas terhadap pelanggannya. Dengan menanamkan orientasi yang kuat terhadap pelanggan, maka karyawan bisa meningkatkan kepuasan kerja dan komitmen mereka. Terutama jika mereka memiliki kontak yang kuat dengan pelanggan yang sangat tinggi, karyawan yang memiliki perkembangan pesat dalam pelayanan akan memiliki drive internal untuk memanjakan pelanggan.
membaca kebutuhan pelanggan dengan akurat, mengembangkan kebutuhan personal dengan pelanggan, dan memberikan layanan berkualitas tinggi untuk menyelesaikan masalah dengan pelanggan. Search menemukan korelasi yang tinggi antara kepuasan pelanggan, kepuasan karyawan, dan tingkat profitabilitas sebuah perusahaan. Sebuah survei tentang dari 10.000 karyawan dari 1.000 perusahaan terbesar menemukan bahwa 40% pekerja meninggalkan pekerjaannya dengan alasan kurangnya pengakuan dari perusahaan tempat mereka bekerja. Untuk meningkatkan sikap positif pada diri karyawan, maka perusahaan jasa harus dapat menemukan pekerja dengan kualitas terbaik. Maka mereka perlu memasarkan karir dibandingkan dengan hanya pekerjaan saja. Perusahaan jasa dapat menggunakan internet, buletin internal, pengingat harian, dan meja bundar karyawan untuk memperkuat sikap mereka terhadap pelayanan kepada pelanggan. Poin selanjutnya yaitu adalah customer service disaster. Perkembangan media internet saat ini memberikan dampak positif dan negatif terhadap perusahaan, konsumen, dan juga karyawan. Perkembangan video online yang semakin sering muncul menimbulkan banyak tantangan bagi sebuah perusahaan. Video online dapat merusak pelanggan, karyawan, dan juga merusak reputasi sebuah perusahaan. Banyak perusahaan yang harus berhubungan dengan masalah internet, terutama yaitu perusahaan yang berhubungan dengan makanan cepat saji. Contohnya saja, klip online yang ditampilkan pekerja Wendy's dengan mulut terbuka lebar di bawah mesin Frosty, seorang karyawan Domino menaruh keju di hidung, dan seorang karyawan Taco Bell yang menjilati setumpuk kulit taco kosong. Hal ini tentunya akan menimbulkan citra buruk di mata konsumen mereka, sehingga konsumen tidak percaya lagi dan memutuskan untuk tidak berlangganan lagi dengan perusahaan tersebut. Saya akan menjelaskan subbab ketiga, yaitu Achieving Excellence in Service Marketing. Yang pertama, saya akan membahas mengenai marketing excellence yang terdiri dari external marketing, internal marketing, dan interactive marketing. External marketing sendiri adalah pekerjaan dalam menyiapkan, menentukan harga, mendistribusikan, dan promosikan jasa kepada pelanggan. Internal marketing menggambarkan pelatihan dan motivasi karyawan untuk melayani pelanggan dengan baik. Dan interaktif marketing menggambarkan keterampilan karyawan dalam melayani klien. Lalu, saya akan membahas mengenai teknologi and service delivery. Teknologi sudah mengubah aturan dalam pelayanan dengan sedemikian rupa. Contohnya, pada perbankan yang diubah dengan adanya bank online. Beberapa pelanggan sudah jarang pergi langsung ke bank. Dalam hal ini, perusahaan harus dapat menyeimbangkan antara pemberian high touch dan serta high tech. Banyak perusahaan memperkenalkan fitur live chat untuk memadukan teknologi dengan suara manusia. Internet memungkinkan perusahaan meningkatkan penawaran layanan mereka dan memperkuat hubungan mereka dengan pelanggan. Tetapi hal ini juga menimbulkan kekhawatiran baru bagi pelanggan mengenai keamanan dan privasi. Perusahaan harus menggunakan perlindungan yang tepat dan meyakinkan pelanggan tentang upaya mereka. Selanjutnya akan dibahas mengenai best practice of top service companies. Yang pertama ada strategi konsep. Perusahaan jasa terbaik dapat dikatakan terobsesi dengan pelanggan. Perusahaan ini mengerti jelas kebutuhan dan target pelanggan mereka. Perusahaan akan mengembangkan strategi khusus berdasarkan pengetahuan mereka mengenai pelanggan untuk memuaskan pelanggan. Kedua, ada top management commitment. Setiap perusahaan harus memiliki komitmen menyeluruh terhadap kualitas layanan mereka. Pada perusahaan seperti Disney, manajer mereka memantau kinerja keuangan dan kinerja layanan. Sementara McD selalu mengukur setiap outletnya mengenai kesesuaian dengan quality, service, cleanliness, and value. Beberapa perusahaan juga memasukkan pengingat bersama dengan gaji karyawan bahwa gaji mereka didapatkan kepadanya oleh pelanggan. Lalu yang ketiga ada high standards. Perusahaan penyedia layanan terbaik harus menerapkan standar kualitas tinggi. Citibank contohnya memiliki tujuan untuk menjadwal panggilan telepon pelanggan dalam waktu 10 detik dan surat pelanggan dalam 2 hari. Standar harus ditetapkan dengan tepat tinggi. Yang keempat ada profiteers. Perusahaan telah memutuskan untuk memanjakan pelanggan dengan tingkat pengeluaran atau tingkat belanja yang besar untuk mempertahankan langganan tetap atau dukungan mereka selama mungkin.
Pelanggan ini mendapatkan diskon khusus, penawaran promosi, dan banyak layanan khusus. Memberikan pelayanan yang dapat memaksimalkan kepuasan pelanggan dan keuntungan perusahaan dapat menjadi tantangan. Yang kelima ada monitoring systems. Perusahaan-perusahaan terbaik akan mengaudit kinerja layanan milik mereka sendiri maupun pesaing secara teratur. Yang keenam ada satisfying customer complaints. Perusahaan yang menganjurkan pelanggan yang kecewa akan mengajukan komplain dan memberdayakan karyawan untuk memperbaiki situasi di tempat terbukti mencapai pendapatan yang lebih tinggi dan laba yang lebih besar dibandingkan perusahaan tanpa pendekatan sistematis untuk mengatasi kegagalan layanan. Terakhir akan dibahas mengenai differentiating service. Terdapat primary and secondary service option. Pemasar dapat membedakan penawar layanan mereka dengan banyak cara, melalui orang dan proses yang menambah nilai. Apa yang diharapkan pelanggan disebut paket layanan primer. Penyedia juga menambahkan fitur layanan sekunder ke dalam paket. Dalam industri perhotelan telah memperkenalkan fitur layanan sekunder seperti merchandise untuk dijual, sarapan prasmanan gratis, dan program loyalitas. Lalu innovation with service, kategori layanan baru terus diperkenalkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang tidak terpenuhi. Contohnya ada online travel, lalu retail health clinics, dan private aviation. Kita memasuki subbab keempat, yaitu managing service quality, di mana kualitas layanan dapat diuji pada setiap melakukan kegiatan tatap muka antara dua pihak. Poin pertama, managing customer expectations, yaitu pelanggan membentuk harapan layanan dari banyak sumber, seperti pengalaman masa lalu, dari mulut ke mulut, dan iklan. Secara umum, mereka membandingkan layanan yang dirasakan dan yang diharapkan. Jika layanan yang dirasakan jauh di bawah layanan yang diharapkan, maka pelanggan akan kecewa. Perusahaan yang sukses menambah manfaat pada penawaran mereka tidak hanya memuaskan pelanggan, tetapi juga mengejutkan dan menyenangkan mereka dengan melampaui harapan. Contohnya ialah American Express. American Express ini mengadopsi pendekatan membangun hubungan di mana perwakilan layanan pelanggan dinilai sebagian pada apakah pelanggan apakah pelanggan mengatakan mereka akan merekomendasikan merek tersebut terhadap teman atau keluarganya. Profesionalitas terhadap layanan pelanggan dapat dilihat dari ketika mereka menghubungi perusahaan, maka akan tertera dengan jelas nama, umur, dan alamat mereka serta kebiasaan pembelian dan menggunakan metode pembayaran apa. Service Quality Model mengidentifikasi 5 gaps yang dapat menghalangi datangnya kesuksesan. Yang pertama, gap between consumer expectation and management perception, yaitu ketika pengelola mall, contohnya, menginginkan area parkir yang lebih luas, sementara customer lebih mengharapkan kebersihan toilet yang lebih ditingkatkan. Lalu ada gap between management perception and service quality specification, yaitu ketika pengelola mall memberitahu cleaning service agar meningkatkan kebersihan toilet tanpa standar operasional prosedur yang jelas. Lalu ada gap between service quality specifications and service delivery, itu ketika karyawan mungkin tidak mampu atau tidak mau mematuhi standar. Lalu ada gap between service delivery and external communications, yaitu jika iklan mall menunjukkan desain interior yang mewah dan elegan, tetapi customer merasa bahwa interior mall tersebut biasa saja, maka komunikasi eksternal telah mengubah harapan pelanggan. Lalu ada gap between perceive and expect service, yaitu customer gagal memahami kualitas layanan. Manajemen mall secara besar-besaran melakukan perbaikan pada fisik mall untuk membuat desain mall tetap catchy dan attracting. Namun, customer merasa bahwa ada suatu kejanggalan yang terjadi pada mall tersebut. Berdasarkan 5 gaps di atas, peneliti menemukan 5 kualitas layanan berdasarkan urutan kepentingan. Yang pertama ada reliability, yaitu kemampuan menunjukkan pelayanan yang handal dan akurat. Contohnya melayani sesuai janji dan mempertahankan rekor bebas kesalahan. Lalu ada responsiveness, yaitu keinginan untuk menolong customers dan menyediakan pelayanan secara cepat.
misalnya kesiapan untuk merespon keinginan customers dan kemauan untuk membantu customers. Lalu ada assurance, yaitu pengetahuan dan kesopanan pekerja dan kemampuan untuk menyampaikan amanat dan kepercayaan. Misalnya membuat customers merasa aman dalam transaksi dan pekerja yang dapat berperilaku sopan secara konsisten. Lalu ada empathy, yaitu menempatkan secara khusus kepedulian terhadap customers, misalnya membuat sesuatu yang membuat hati customers terkesan atau mengerti dengan kebutuhan dari si customer tersebut. Dan terakhir ada tangibles, yaitu menampakkan fasilitas fisik, perlengkapan, staff, dan materi komunikasi, misalnya peralatan modern dan menarik. Satu model proses dinamis kualitas layanan didasarkan pada premis bahwa persepsi pelanggan dan ekspektasi terhadap kualitas layanan berubah seiring waktu. Tetapi pada satu titik mereka adalah fungsi dari ekspektasi sebelumnya tentang apa yang akan dan apa yang harus terjadi selama perjumpaan layanan, juga sebagai layanan aktual yang disampaikan selama konteks terakhir. Tes dinamika model proses mengungkapkan bahwa dua jenis harapan memiliki efek yang berlawanan dan persepsi kualitas layanan. Yang pertama, meningkatkan harapan pelanggan tentang apa yang akan diberikan perusahaan dapat mengarah pada peningkatan persepsi kualitas layanan secara keseluruhan. Lalu ada yang poin kedua, mengurangi ekspektasi pelanggan tentang apa yang harus diberikan perusahaan juga dapat mengarah pada peningkatan kualitas layanan secara keseluruhan. Lalu pada poin yang kedua itu ada incorporating self-service technologies. Banyak interaksi layanan orang ke orang telah tergantikan oleh teknologi layanan mandiri atau SST. Salah satunya ialah Automatic Teller Machines atau ATM. Terdapat suatu tren kini pada restoran-restoran di Chili memasang layar komputer di meja restorannya sehingga customer dapat langsung memesan pesanannya. Tindakan ini setelah dilakukan ternyata dapat menghasilkan sebuah fakta bahwa seseorang dapat melakukan pesanan lebih banyak daripada memesan dengan cara konvensional. Beberapa perusahaan telah menemukan kendala terbesar bukan teknologi itu sendiri, tetapi meyakinkan pelanggan untuk menggunakannya. Terutama untuk pertama kalinya, pelanggan harus memiliki perasaan yang jelas tentang peran mereka dalam proses SST, harus melihat manfaat yang jelas, dan harus merasa bahwa mereka benar-benar dapat menggunakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Freda Salsabila, dan di sini saya akan menjelaskan tentang managing product support service. Yang pertama ada mengidentifikasi dan memuaskan kebutuhan customer. Jadi customer punya 3 kekhawatiran utama. Yang pertama khawatir terhadap reliability dan failure frequency. Yang kedua khawatir terhadap downtime. Dan yang ketiga khawatir terhadap out of pocket cost. Nah, ketiga kekhawatiran ini yang jadi pertimbangan utama bagi para customer dalam mempertimbangkan atau memperkirakan life cycle cost mereka. Oleh karena itu, sangat diharapkan bagi para produsen maupun perusahaan bukan hanya mengeluarkan suatu produk saja, tapi juga memberikan fasilitas pelayanan lebih lanjut terkait produk tersebut. Sebagai contoh, ada perusahaan yang memproduksi produk A. Nah, si perusahaan ini nggak cuma ngejual produk aja, tapi mereka juga ngejual fasilitas pelayanan, kayak misalnya instalasi, tenaga kerja yang memadai, dan juga pengembangan produk. Nah, dengan begitu, si produk ini itu bisa berfungsi maupun bekerja secara optimal, sehingga para customer ini bisa menggunakan produk mereka atau produk tersebut secara maksimal. Namun, sayangnya pada kenyataannya, harga dari fasilitas yang ditawarkan itu sangat beragam. Tergantung dari pelayanan seperti apa yang diminta para customer, banyaknya keluhan yang diajukan oleh para customer. Jadi semakin baik tingkat pelayanan yang diinginkan oleh customer dan juga semakin banyaknya keluhan yang diajukan oleh para customer, si customer ini juga harus siap mengeluarkan uang yang lebih banyak lagi. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai post-sale service strategi, di mana perusahaan ketika ada nih keluhan dari customer, mereka tuh harus siap menangani keluhan tersebut. Entah mereka akan menangani secara pribadi atau mandiri, atau memberikan ke pihak ketiga.
Sebenarnya nggak cuma keluhan aja, tapi bisa saran yang diajukan oleh customer ke pihak perusahaan. Terkait post sale service strategi, yang pertama saya akan menjelaskan tentang customer service evolution, di mana pada mulanya perusahaan nggak percaya nih kalau ngasih keluhan yang diajukan oleh customer untuk ditangani ke pihak ketiga. Jadi tiap ada keluhan dari customer, ya udah mereka selesaiin sendiri. Kenapa? Soalnya si perusahaan ini tuh mikir kalau mereka ngasih ke pihak ketiga, itu mereka bakal ngeluarin lebih banyak waktu dan juga lebih banyak tenaga. Kenapa sih ngeluarin lebih banyak waktu? Nah, karena perusahaan ini harus ngejelasin produk mereka ke pekerja tersebut atau memberikan training terkait produk tersebut. Nah, kalau dari segi biaya, itu artinya kan jadi istilahnya nih si perusahaan minta tolong seorang pekerja. Nah, berarti perusahaan kan harus ngebayar si pekerja tersebut. Nah, dengan ngebayar itu artinya perusahaan mengeluarkan dana tambahan, tapi lambat laun si perusahaan ini mulai ngeluarin yang namanya distributor resmi maupun dealer. Nah, alasan kenapa mereka mulai nih nyebar yang namanya distribusi resmi ataupun dealer, karena kan makin bertambahnya tahun, makin bertambah pula customernya. Gini deh, misalnya perusahaan yang memproduksi kendaraan, misalnya mobil atau motor. Nah, makin bertambah tahun, kan jumlahnya makin banyak. Nggak mungkin banget tuh si jumlah banyak yang tersebar misal se-Indonesia. Nggak mungkin banget kan kalau ada keluhan, mereka harus jauh-jauh datang ke perusahaan pusat buat menangani si keluhan itu. Makanya perusahaan ngeluarin yang namanya distributor resmi maupun dealer. Jadi si para customer mereka bisa mendapatkan pelayanan secara mudah. Selain itu, apalagi zaman sekarang udah mulai yang namanya ada layanan independen, di mana si customer bisa menemukan dengan mudah, biaya yang ditawarkan lebih minim, dan waktu yang disediakan tuh waktu penyelesaian dari keluhan tersebut lebih singkat. Itu tuh bener-bener memudahkan yang namanya customer. Nah, itu jadi dari yang pertamanya sama sekali enggak mau buat ke pihak ketiga, lambat laun malah ada yang namanya layanan independen. Yang kedua saya akan membahas terkait customer service imperatif, di mana istilahnya perusahaan itu tuh nggak mau rugi. Jadi misal nih ada perusahaan mobil yang maksudnya produksi mobil, ngejual mobil gitu kan. Nah, mereka tuh juga ngasih yang namanya garansi, misal garansi 1 tahun dengan kerusakan maksimal apa gitu, dan faktornya tuh apa yang jadi kerusakan. Nah, dengan adanya garansi tersebut kan otomatis kalau ada keluhan yang sesuai prasyarat dari garansi tersebut, si customer bakal balik ke toko tersebut kan. Nah, ntar terkait dengan pelayanan lebih lanjutnya kan si customer pasti juga bakal ngajuin ke toko tersebut. Dengan begitu toko tersebut juga bisa dapat keuntungan dari pelayanan tersebut. Contoh lainnya nih, kayak misal ada toko komputer kan ngejual komputer, keyboard laptop, keyboard komputer maksudnya, terus laptop, printer, kadang jual kamera, kadang jual HP juga kan. Nah, si toko tersebut itu nggak cuma jual itu aja, jadi mereka juga menawarkan fasilitas pelayanan. Sistemnya juga bisa kayak garansi tadi, atau cuma yang ngajuin pelayanan aja. Jadi si customer yang butuh bantuan mereka untuk menangani keluhan yang ada, mereka siap. Soalnya dengan begitu mereka bisa dapat profit yang lebih banyak lagi. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.